Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1031 melihat Lin Ming di sebelahnya. Tetua dan tiga tetua secara alami tahu bahwa itu mereka tidak mati, mereka masih hidup. Keterampilan medis Lin Ming sangat kuat. Tentu saja, mereka telah melihatnya. Menurut pendapat mereka, selama Lin Ming kembali, hidup mereka dapat diselamatkan. Tentu saja, itu adalah hal yang sangat umum. Pada saat ini, Patriark membuka mulutnya dan berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, setelah mengambil air dari mata air abadi, dia telah sadar. Apa yang terjadi pada si Zhengyan dan Yuan Pengfei sekarang bisa dianggap sebagai kejutan. Sekarang dia sedang beristirahat di rumah." Pada titik ini, setelah jeda, mata pemimpin klan melintas sedikit warna yang tidak dapat dijelaskan, dan kemudian dia berbicara dengan Lin Ming, "Lin Ming, Anda tidak tahu betapa cemasnya dia melihat Anda ketika dia bangun. Ketika dia tidak melihatmu untuk pertama kalinya, dia tidak tahu betapa kesal dan khawatirnya dia." Lin Ming mengangguk sedikit dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Saudara perempuan panjang, bangun saja. Aku akan pergi menemuinya nanti." Setelah jeda, Lin Ming menunjukkan ekspresi yang bermartabat di wajahnya, dan kemudian berkata, "Sekarang yang paling penting adalah melihat situasi ayah mertua dan ibu mertua saya." "Yah," Patriark mengangguk, "itu wajar. Aku mengatur mereka di ruang rahasia, dan Gu Dongman dan Tang Wenbing merawat mereka. Ayah mertua dan ibu mertuamu benar-benar aman." Situasi dua orang dalam beberapa hari terakhir ketika Anda pergi, tidak ada kelainan, tidak ada kemunduran. Elder 3 dan Elder 4, memiliki istirahat yang baik. Aku akan membawa Lin Ming untuk bertemu Wu Zipeng dan Yu Yuhui di ruang rahasia. Kemudian, Patriark juga hanya mengucapkan sepatah kata pun kepada ketiga orang itu, dan kemudian langsung membawa Lin Ming ke ruang rahasia untuk melihat situasi Wu Zipeng dan Yu Yuhui. Tentu saja, Gu Dongman dan Tang Wenbing, yang berada di tengah-tengah ruang rahasia, tidak tahu betapa bahagianya mereka ketika mereka melihat penampilan Lin Ming. Mereka sangat senang bahwa mereka hampir tidak terbang secara langsung. Meskipun mereka selalu percaya bahwa itu Lin Ming akan kembali dengan selamat dan sehat, hanya pada saat ini hati mereka, yang telah menggantung di tenggorokan mereka, akhirnya dikembalikan. "Lin Ming!" Segera, mereka berseru kaget. Sepertinya mereka tidak sabar untuk berkedip ke sisi Lin Ming. Melihat penampilan mereka, jika Patriark tidak muncul dengan mereka, mereka tidak bisa membantu tetapi terburu-buru ke pelukan Lin Ming. "Terima kasih banyak." Pada saat ini, Lin Ming berkata kepada mereka sambil tersenyum, dan kemudian matanya jatuh pada dua sosok di dua tempat tidur batu giok di ruang rahasia. Kedua tokoh ini secara alami adalah Wu Zipeng dan Yu Yuhui. Kemudian Lin Ming bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Tang Wenbing berkata, "Selama 4 hari ketika Anda pergi, mereka dalam kondisi normal." Lin Ming mengeluarkan dengungan, dan kemudian melintas untuk memeriksa denyut nadi mereka dengan hati-hati. Benar saja, seperti sebelum dia pergi, situasi Wu Zipeng dan Yu Yuhui tidak menjadi lebih baik atau lebih buruk. "Lin Ming, ini adalah musim semi keabadian." Pada saat ini, Patriark mengeluarkan vas batu giok putih dan memberikannya kepada Lin Ming, mengatakan, "Lin Ming, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Aku baru saja menggunakan sedikit mata air andit untuk membangunkan Sueni. Dia jauh lebih baik dari sebelumnya kecuali bahwa dia tidak bisa dilahirkan kembali dengan lengannya yang patah. Selama ayah mertua dan ibu mertuamu menggunakan musim semi abadi dan bangun, tidak akan ada masalah." Lin Ming mengangguk sedikit. Dia secara alami tahu situasi Wu Zipeng dan Yu Yuhui. Selain menggunakan musim semi andit, mereka juga membutuhkan roh naga sejati Wu Yanyi untuk benar-benar menghidupkan kembali dan bangun. Tentu saja, Lin Ming harus pergi keluar hutan Yuhe lagi untuk menemukan Wu Sunyi. Menurut perkiraan Lin Ming, dengan kemampuan Lin Tiangxuan dan Lin Changqing, jika tidak ada kecelakaan, leluhur jahat pasti keluar dari masalah saat ini, bahkan jika dia tidak. Wu juga sedang dalam proses membantunya. Setelah semua, menurut pendapat Lin Ming, Lin Tiangxuan menanam jimat jiwa yang rusak dalam seni jimat. Wu Yanyi tidak bisa tidak mematuhi perintah mereka. Memikirkan jimat jiwa yang rusak Lin Tiangxuan yang ditanam untuknya, wajah Lin Ming sedikit jelek dan mengerutkan kening. Kemudian matanya jatuh pada mata air abadi di tangannya. Bahkan,
Lin Ming telah mencobanya berkali-kali sebelumnya. Dia mulai bernapas dengan segenap kekuatannya, hanya untuk merasakan keberadaan jimat jiwa yang rusak. Tapi untuk kekecewaannya yang besar, dia masih tidak bisa merasakan kelainan sedikit pun di tubuhnya. Seolah-olah dia tidak menanam semacam jimat di tubuhnya. Tapi itu tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Lin Ming tidak terlihat bermartabat untuk sementara waktu. Setiap menit jimat roh yang melanggar ada di tubuhnya tampak seperti bom bagi Lin Ming, yang bisa meledak kapan saja. Tidak ada keraguan bahwa itu jika dia mengambil bom seperti itu dan pergi ke pinggiran hutan Yuhe untuk menemukan Wu Yanyi, itu pasti akan jatuh ke tangan Lin Tianze dan Lin Changqing. Memikirkan hal ini, mata Lin Ming tertuju, menunjukkan sentuhan tekad. Pada saat ini, dia hanya bisa mencoba musim semi abadi di tangannya. Bahkan jika musim semi andit tidak bisa membuatnya merasakan keberadaan jimat jiwa yang rusak di tubuhnya, itu juga harus membuat kekuatannya mendapatkan terobosan terus-menerus. Menurut Lin Ming, tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia harus mengambil risiko. Lin Ming, apa yang kamu lakukan, jangan khawatir. Melihat bahwa itu Lin Ming diam, dia tiba-tiba mengarahkan mulut botol ke mulutnya. Untuk pertama kalinya, Patriark terkejut dan berhenti. Tapi sudah terlambat. Patriark juga melihat dengan jelas bahwa itu sedikit musim semi mayat hidup, yang tampaknya memiliki ukuran embun, telah menyelinap keluar dari mulut botol dan tiba-tiba jatuh ke mulut Lin Ming. Dalam sekejap, wajah Patriark sangat berubah. Dia berkata dengan cemas, "Lin Ming, apakah Anda gila? Musim semi andit sangat luar biasa. Beraninya kau menelan musim semi andit secara langsung, kamu akan mati." "Patriark, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Aku harus mengambil risiko ini. Percayalah, aku akan baik-baik saja." Lin Ming sepertinya dia tidak memiliki kelainan sama sekali. Dia tersenyum pada Patriark dan kemudian duduk bersila. Tiba-tiba, tampaknya Lin Ming tidak bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya, dan rohnya benar-benar terkonsentrasi di tubuhnya. Saat ini, meskipun Lin Ming siap, ketika sedikit musim semi mayat hidup memasuki tubuhnya, Lin Ming masih tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan di dalam hatinya. Di bawah operasi penuh metode pernapasan, ledakan keras tampaknya berdering langsung, dan musim semi abadi titik ini meledak langsung di tubuhnya. Dalam waktu singkat, itu meledak menjadi 7 lampu, yang hanya 7 lampu emas, kayu, air, api dan bumi. Artinya, di bawah operasi metode pernapasan, musim semi abadi titik ini langsung berubah menjadi 7 roh surgawi. Selain itu, jumlah 7 aura meledak tiba-tiba mencapai tingkat yang mengerikan. Dalam perasaan Lin Ming, seolah-olah dia telah menelan kristal 700 yuan. Bisa dibayangkan bahwa itu 7 aura surgawi meledak tiba-tiba di tubuhnya, betapa mengerikannya. Bab 1032 tentu saja, untuk pertama kalinya, Lin Ming secara pribadi menyadari kekuatan musim semi andit dan tahu kekuatan musim semi mayat hidup. Saya tidak berharap bahwa itu hanya sedikit musim semi mayat hidup, yang berisi ki yang begitu besar. Segera, Lin Ming tidak berani memiliki gangguan sedikit pun, dan semangatnya menjadi lebih terkonsentrasi. Untuk sesaat, Lin Ming tampaknya telah memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Pada saat ini, yang bisa dia lihat hanyalah 7 warna cahaya dan gumpalan aura di tubuhnya. Dengan operasi penuh pernapasan Dharma, mudah untuk mengontrol 7 aura yang sangat besar dalam tubuh untuk pertama kalinya. Dan kemudian terus-menerus beredar di dalam tubuh, tetapi juga kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam siklus. Untuk sesaat, Lin Ming tidak hanya memperhatikan sirkulasi aura di tubuhnya, tetapi juga mengamati setiap sudut kecil tubuhnya. Tentu saja, dia berharap menemukan jejak simbol jiwa yang rusak. Tapi untuk kekecewaan Lin Ming, dia masih tidak menemukan jejak simbol jiwa yang rusak di tubuhnya. Tapi untuk sesaat, Lin Ming tidak khawatir. Dia tahu bahwa itu semakin banyak waktu yang dia miliki, semakin sedikit dia bisa panik. Jika tidak, menurut pendapatnya, bahkan jika metode pernapasan sedikit lebih lambat, 7 aura yang sangat besar akan menembus tubuhnya terlebih dahulu, dan konsekuensinya akan terbukti dengan sendirinya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam perasaan Lin Ming, kurang dari 3 menit telah berlalu. Di bawah operasi metode pernapasan, sekelompok cahaya dengan warna kacau terbentuk dalam obat mujarabnya. Dengan kata lain, kekuatan Lin Ming akhirnya menerobos dari 3 tingkat alam spiritual ke 4 tingkat alam spiritual. Untuk sesaat,
tubuh Lin Ming secara alami mengirimkan napas yang sangat kuat. Ketika pemimpin klan, Gu Dongman dan Tang Wenbing duduk bersila, mata mereka tampak tumbuh di Lin Ming. Mereka tidak bisa berkedip. Untuk sesaat, mereka merasa sangat jelas tentang gerakan sekecil apapun pada Lin Ming. Pada saat ini, mereka semua tertegun. Kemudian Patriark berseru, napas Lin Ming telah menjadi lebih kuat. Dia pasti telah menembus dari 3 tingkat alam spiritual ke 4 tingkat alam spiritual. Apa? Begitu cepat? Untuk sementara waktu, Gu Dongman dan Tang Wenbing secara alami tertegun, dan wajah mereka terkejut. Tentu saja, kemudian, ketiga wajah itu tidak bisa membantu tetapi penuh sukacita. Menurut ketiga orang itu, jika Lin Ming ingin memasuki makam Wu Zetian, atau pergi ke pinggiran hutan Yuhe untuk menemukan Wu Sunyi, itu hanya 3 tingkat kekuatan alam spiritual. Ini benar-benar sedikit rendah. Ketiganya juga merasa bahwa itu Lin Ming harus memiliki setidaknya 6 atau 7 tingkat kekuatan untuk mengubah alam spiritual agar dapat melindungi dirinya sendiri. Jadi saat ini, di mata ketiga orang itu, kecepatan peningkatan kekuatan Lin Ming benar-benar menakutkan, tetapi masih sedikit lebih lambat. Ini semakin kuat lagi, ketika ketiganya hanya memikirkannya, Patriark tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ini benar-benar menjadi lebih kuat. Kekuatan Lin Ming baru saja menembus ke tingkat keempat alam Hualing, dan sekarang dia telah menembus ke tingkat kelima alam Hualing. Pada saat ini untuk Gu Dongman dan Tang Wenbing, hati secara alami gembira, tetapi juga tidak bisa membantu menunjukkan tampilan tercengang. Lin Ming baru saja membuat terobosan dari tingkat ketiga ke tingkat keempat. Tampaknya setengah menit belum tiba. Kekuatan Lin Ming menerobos lagi. Dari 4 level hingga 5 level. Belum lagi Gu Dongman dan Tang Wenbing, bahkan Patriark tidak pernah terdengar, bahkan dalam catatan buku-buku kuno, dia belum pernah melihat. Untuk sesaat, meskipun dia gembira, Patriark itu sedikit linglung dan bergumam, anak ini terlalu memberontak. Tidak peduli seberapa ajaib musim semi abadi itu, dia tidak bisa menerobos kekuatannya begitu cepat. Tiba-tiba, mata Patriark tampaknya menyala tanpa sadar, menatap Lin Ming, seolah-olah dia ingin melihat melalui tubuh Lin Ming. Pada saat ini, kekuatan Lin Ming benar-benar menerobos dari tingkat keempat ke tingkat kelima. Tapi saat ini, dia sangat tenang. Musim semi Andit mengeluarkan 7 aura, dan masing-masing besar, setara dengan kristal 100 yuan. Selain itu, ia memiliki metode pernapasan yang sangat ajaib. Menurut Lin Ming, jika kekuatannya tidak bisa menerobos terus-menerus, itu akan menjadi hal yang aneh. Dibandingkan dengan fakta bahwa itu terobosan kekuatannya sangat halus, Lin Ming masih belum memiliki panen dalam mencari jejak jimat jiwa yang rusak. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu mengatakan dalam hatinya, apakah sulit untuk menjadi kekuatan saya? Aku benar-benar perlu menerobos alam di atas alam spiritual, sehingga aku bisa menemukan jimat jiwa yang rusak di tubuhku. Sama seperti ini, kekuatan Lin Ming telah ditingkatkan lagi. Artinya, dari tingkat kelima ke tingkat keenam. Terobosan terus-menerus, terobosan langsung ke alam di atas alam spiritual, adalah yang paling saya inginkan. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu membaca kalimat. Anak itu menerobos lagi, juga merasakan napas tubuh Lin Ming diperkuat lagi. Patriark masih bergumam sepatah kata pun, tampaknya hampir sampai mati rasa. Bagi Gu Dongman dan Tang Wenbing, Lin Ming yang lebih kuat, semakin bahagia mereka. Kemudian, mata pemimpin klan, Gu Dongman dan Tang Wenbing secara alami tetap pada Lin Ming. Ketiganya juga dengan jelas melihat bahwa itu kecepatan peningkatan kekuatan Lin Ming melambat. Tentu saja, perlambatan relatif terhadap kecepatan yang mengerikan di awal. Bahkan jika kecepatan melambat, Lin Ming menerobos lagi setengah jam kemudian. Artinya, dari 6 tingkat alam spiritual hingga 7 tingkat alam spiritual. Kemudian, setelah 1 jam penuh, kekuatan Lin Ming telah berubah dari 7 level menjadi 8 level. Pada saat ini, Patriark menjadi cukup tenang, wajahnya penuh harapan, dan dia bergumam, kekuatan Lin Ming tidak akan langsung menerobos ke alam di atas alam spiritual. Hati Lin Ming masih tenang. Meskipun kekuatannya telah menembus ke tingkat ke-8 alam spiritual, ia masih tidak menemukan tanda-tanda jiwa rusak rune di tubuhnya. Dan aura di tubuhnya telah benar-benar berkurang. Dalam perasaan Lin Ming, aura semacam ini tidak cukup bagi kekuatannya untuk membuat terobosan terakhir, yaitu, dari tingkat ke-8 ke tingkat ke-9. Untuk sesaat, Lin Ming harus memperlambat metode pernapasan.
1 jam kemudian, dalam perasaan Lin Ming, kekuatannya dari 8 tingkat alam spiritual telah cukup stabil. Artinya, dalam ramuannya, ada 8 kelompok cahaya, kadang-kadang berkedip 7 jenis cahaya, kadang-kadang berkedip semacam warna kacau. Situasi seperti itu, tampaknya sangat ajaib, tetapi juga mengungkapkan jejak aneh. Tentu saja, dalam pandangan Lin Ming, itu adalah hal yang baik bahwa itu kekuatannya telah menembus ke tingkat ke-8 Hualingjing. Lin Ming, kekuatanmu telah menembus ke tingkat ke-8 Hualingjing. Pada saat ini, dia melihat Lin Ming perlahan membuka matanya. Meskipun Patriark juga melihat kekuatan Lin Ming saat ini, dia tidak bisa membantu meminta konfirmasi dari Lin Ming. Sambil tersenyum, Lin Ming mengangguk, ya. Kekuatan saya telah berubah dari 3 tingkat alam spiritual ke 8 tingkat alam spiritual. Lin Ming, kamu menentang surga. Setelah dikonfirmasi, Patriark tampaknya tidak dapat membantu tetapi mengeluarkan seruan. Tiba-tiba, sepertinya dia tidak bisa membantu tetapi pergi untuk memegang Lin Ming. Baiklah, hal ini membuat Gu Dongman dan Tang Wenbing saling memandang untuk pertama kalinya, dan ada warna aneh di mata mereka. Bab 1033 untuk sesaat, Tang Wenbing tidak bisa membantu tetapi bertanya kepada Gu Dongman dengan suara rendah, "Saudara perempuan, apakah Anda pikir pemimpin klan dari klan Panjang menyukai Lin Ming?" Gu Dongman melintas jejak kebencian di matanya dan bergumam 4 kata, 9 kali dari 10. "Sister Man," kata Tang Wenbing setelah melihat Patriark dengan hati-hati, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya tidak berpikir itu mungkin." Meskipun Patriark klan Panjang terlihat muda, usia aslinya setidaknya 100 tahun. Pada usia pemimpin klan, ketika Nenek Lin Ming lebih dari cukup, bagaimana bisa pemimpin klan memiliki arti semacam itu bagi Lin Ming? Aku harap begitu untuk sesaat. Gu Dongman tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa itu kata-kata Tang Wenbing masuk akal, tetapi dia masih memiliki beberapa keluhan. Tentu saja, dia tahu dengan jelas bahwa itu sesuatu yang mustahil atau tak terbayangkan bisa terjadi pada Lin Ming. Pada saat ini, setelah tiba-tiba memeluk Lin Ming, saat berikutnya, Patriark secara alami tahu bahwa itu dia telah kehilangan sopan santunnya, terutama ketika Gu Dongman dan Tang Wenbing berada di dekatnya, terutama ketika mereka berdua adalah pacar Lin Ming. Tiba-tiba, Patriark merasa wajahnya panas dan hampir berubah merah. Tentu saja, pada saat ini, dia juga takut bahwa itu Gu Dongman dan Tang Wenbing akan salah paham, dan bahwa itu Lin Ming akan salah paham, jadi dia dengan cepat melepaskan Lin Ming. Kemudian, wajahnya berubah seperti biasa, dan dia berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, itu adalah hal yang hebat bahwa itu Anda dapat pergi dari tingkat ke-3 alam Hualing ke tingkat ke-8 alam Hualing. Sekarang setelah Anda memiliki kekuatan seperti itu, Anda dapat pergi ke pinggiran hutan Yuhe untuk menemukan Wu Sunyi dan memasuki makam Wu Zetian, dan saya akan lebih lega." Ah, untuk sesaat, Lin Ming menghela nafas, dan tidak ada tanda-tanda kekecewaan di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Patriark, kamu tidak tahu. Kekuatan ini tidak cukup bagi saya. Ini masih jauh dari cukup." Dengan itu, mata Lin Ming jatuh pada vas batu giok putih dengan mata air abadi di tangannya. Tentu saja, Lin Ming tahu bahwa itu jika dia menggunakan musim semi abadi lagi, efeknya akan sangat berkurang. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa membuat terobosan lagi. Selain itu, Wu Zipeng dan Yu Yuhui membutuhkan lebih banyak mata air abadi, dan dia tidak bisa menggunakannya terlalu banyak. Apa? Kekuatan 8 tingkat Hualingjing jauh dari cukup bagimu? Ini bukan hanya Patriark, Gu Dongman dan Tang Wenbing. Wajah mereka tidak bisa membantu tetapi juga penuh keheranan. Melihat ini, Lin Ming menjelaskan, kekuatan 8 tingkat Hualingjing benar-benar jauh dari cukup bagi saya. Bahkan, alasan mengapa saya mengambil risiko mengambil musim semi keabadian, di satu sisi, saya benar-benar ingin membuat terobosan terus-menerus dalam kekuatan, tetapi poin yang paling penting adalah untuk mengetahui jimat jiwa yang rusak dalam tubuh saya. Apa? Apakah kamu telah mematahkan jimat jiwa di tubuhmu? Mendengar kata-kata Lin Ming, wajah Patriark berubah terlebih dahulu. Patriark, apa jimat jiwa yang rusak ini? Jelas, Gu Dongman dan Tang Wenbing tidak mengerti keberadaan seni jimat, jadi mereka tidak bisa tidak bertanya. Mata Patriark melintas jejak ketakutan, dan kemudian dia berkata, roh melanggar rune ini adalah seni jimat, yang akan membuat jiwa orang langsung mati. Di antara 6 sekolah, keterampilan jimat ini telah lama hilang.
Ini adalah salah satu dari beberapa keterampilan sihir yang hilang. Mereka yang berlatih keterampilan jimat juga disebut jimat. Dikatakan bahwa master jimat yang telah dikultivasikan seni jimat untuk negara sewenang-wenang dapat membacanya menjadi jimat. Di mata master jimat di negara bagian ini, seluruh dunia telah menjadi semacam jimat. Begitu kuat, apa itu? Kata-kata atau gambar, Gu Dongman dan Tang Wenbing tidak bisa membantu tetapi terlihat konyol ketika mereka mendekat. Di mata mereka, garis-garis di permukaan lempengan batu ini benar-benar seperti ukiran acak di atasnya dengan pisau. Tidak ada yang seperti kata-kata atau gambar. Patriark juga berkata, dalam ingatan saya, sejak awal klan Panjang, lempengan batu ini sudah ada. Tidak ada catatan dalam buku apapun tentang berapa lama lempengan batu ini ada dan apa asal-usulnya. Ayah saya telah mempelajarinya selama beberapa dekade, dan dia hanya bisa menebak bahwa itu harus semacam sihir. Bab 1035, Lin Ming. Kemudian Gu Dongman dan Tang Wenbing berteriak lagi dan ingin melihat situasi Lin Ming. Tapi wajah Patriark tenggelam dan menghentikan mereka. Mereka berkata dengan sungguh-sungguh, jangan pergi di masa lalu. Kekuatan Lin Ming terlalu kuat sekarang. Setelah Anda mendekati masa lalu, Anda tidak hanya bisa menyelamatkan Lin Ming, tetapi hidup Anda akan berada dalam bahaya. Gu Dongman dan Tang Wenbing masih terlihat khawatir, tetapi mereka masih harus pergi dan melihat situasi Lin Ming saat ini. Patriark melanjutkan, jangan terlalu khawatir. Anda harus memiliki kepercayaan pada Lin Ming. Perubahan tiba-tiba Lin Ming jelas karena pemahamannya tentang garis-garis di lempengan batu. Ini bukan hal yang buruk Anda tahu. Para patriark dan tetua dari klan Panjang dari segala usia juga telah memahami lempengan batu ini, dan mereka tidak tahu berapa banyak mereka berharap untuk memiliki situasi. Jadi Anda dapat yakin bahwa itu Lin Ming akan baik-baik saja. Ketika mereka mendengar bahwa itu patriark telah membuka mulutnya seperti ini, Gu Dongman dan Tang Wenbing merasa bahwa itu napas kuat Lin Ming mulai menyatu dengan cepat dan perlahan. Tampaknya ini jelas situasi yang lebih baik. Tentu saja, Gu Dongman dan Tang Wenbing sedikit lega. Ketika sekitar setengah jam berlalu, tidak hanya patriark, Gu Dongman dan Tang Wenbing akhirnya lega. Memang, pada saat ini, mereka bertiga semua dengan jelas melihat bahwa itu jenis napas kekerasan dan liar dari tubuh Lin Ming benar-benar hilang. Akibatnya, arus cahaya putih di tubuh Lin Ming telah menghilang. Pada saat ini, Lin Ming tampak tertidur, bernapas merata dan terlihat tenang. Tapi apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa itu Lin Ming hampir gembira. Dia sepenuhnya menegaskan bahwa garis-garis yang diukir di lempengan batu benar-benar semacam seni simbolisme. Ini adalah jenis teknik yang disebut Sendianfu. Tentu saja, adegan kejatuhannya yang tiba-tiba barusan memang sangat berbahaya. Jika bukan karena saat kritis, dia segera mengaktifkan manik naga hitam di tubuhnya, napas kekuatan naga akan dikirim keluar, dan langsung mengendalikan arus cahaya putih di tubuhnya. Pada saat ini, dia sudah langsung digoreng menjadi ampas. Sekarang, Lin Ming dapat dengan jelas melihat bahwa itu di bidang eliksirnya, telah ada arus listrik seukuran ibu jarinya. Dengan sedikit konsentrasi, Lin Ming juga bisa mendengar suara berderak listrik. Apa yang lebih menakjubkan adalah bahwa itu dalam perasaan Lin Ming, saat ini tampaknya telah langsung menjadi bagian dari tubuhnya. Dalam situasi seperti itu, selama dia berpikir sedikit, dia akan dapat menggunakan arus semacam ini dan melepaskan kekuatan kehancuran yang sangat kuat. Hanya karena ini, tiga kata, Sendianfu, muncul di pikiran Lin Ming. Apa yang membuat Lin Ming bahkan lebih gembira adalah bahwa itu ia akhirnya merasakan keberadaan rune jiwa yang rusak. Namun, untuk sesaat, Lin Ming hampir gembira, tapi dia tidak bisa menghindari jeda di dalam hatinya. Fujiwa yang patah ini terletak di Gua Yintang di tengah alisnya. Sebagai dokter ajaib, Lin Ming secara alami sangat akrab dengan berbagai titik akupuntur dan meridian di tubuhnya. Titik akupuntur Yintang dalam tubuh manusia ini, juga dikenal sebagai titik akupuntur Senju, dikatakan sebagai tempat jiwa manusia berada. Gua Yintang ini juga disebut Sang Dantian. Dantian atas ini sesuai dengan dantian di perut. Perut dantian ini, pada kenyataannya, juga dikenal sebagai dantian bagian bawah. Bidang eliksir yang lebih rendah didominasi oleh semacam kekuatan fisik, semacam kekuatan langit dan bumi. Misalnya, seberapa kuat kekuatan manusia, seberapa cepat kecepatan manusia, seperti kekuatan Qi, Qi bawaan, Tianling Qi, Long Mai Qi dan sebagainya. Kemudian,
dantian atas yang sesuai mendominasi kekuatan jiwa. Untuk saat ini, Lin Ming tidak tahu banyak tentang kekuatan jiwa. Dia hanya mendengar master menyebutkannya sekali atau dua kali sebelumnya. Tidak mengherankan bahwa itu teknik jimat yang Lin Tiangxuan ditanam untuk saya disebut jimat jiwa yang rusak. Daren King ditanam di Gua Yintang, yang berisi jiwa. Ini juga Gua Senju, dan itu juga di bidang eliksir atas mungkin karena tingkat kekuatan belum mencapai tingkat tertentu. Lin Ming tidak benar-benar merasakan keberadaan jiwanya sendiri, tetapi dia juga sangat yakin. Artinya, jimat jiwa yang rusak ditanam di bidang eliksir atas. Dia benar-benar dalam bahaya menghancurkan jiwa. Tentu saja, pada saat ini, di mata Patriark, Gu Dongman dan Tang Wenbing, meskipun ia tampak tenang di permukaan, pasti tidak ada ketegangan di dalam hatinya. Saat ini, Lin Ming juga dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Semangatnya benar-benar terkonsentrasi di eliksir atasnya. Lin Ming dengan jelas melihat bahwa itu ada cahaya kuning di bidang eliksir atas. Tidak diragukan lagi, itu adalah jimat jiwa yang rusak yang ditanam Lin Tiangxuan di tubuhnya. Pada saat ini, Lin Ming juga merasa jelas bahwa itu jimat jiwa yang rusak mengirimkan napas yang sangat suram dan aneh. Jejak napas seperti itu, sekarang tampaknya sangat tenang. Namun, Lin Ming secara alami tahu bahwa itu begitu Lin Tiangxuan mendesak napas semacam ini, dia akan mati. Saat ini, Lin Ming secara alami tidak berani memiliki kecerobohan sedikit pun. Dia sangat berhati-hati dan berhati-hati untuk membangkitkan Sendianfu di dantian bawah. His segera, suara arus listrik secara alami akan terdengar. Dalam sekejap, sedikit arus cahaya putih telah melewati meridian dan memasuki dantian atas. Memang benar bahwa itu pada saat ini, Lin Ming sedang mencoba untuk mendesak jimat sihir untuk menghancurkan jimat roh yang rusak. Menurut Lin Ming, ia memiliki 80% peluang sukses. Karena itu adalah penampilan tanda kekuatan sihir ini bahwa itu ia merasakan adanya tanda jiwa yang rusak di bidang eliksir atas. Pada saat ini, dengan sedikit arus cahaya putih, seseorang memasuki dantian atas. Tiba-tiba, sekelompok rune jiwa yang rusak dengan cahaya kuning cerah, dan tampaknya mereka telah bertemu musuh alami. Jejak napas suram dan aneh tiba-tiba melonjak ke arah jejak cahaya putih. Tampaknya napas suram dan aneh ini dimaksudkan untuk langsung melahap arus cahaya putih. Melihat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi merasakan jeda. Tapi saat berikutnya dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahagia. Hal ini juga dalam waktu instan, jejak fotokaren putih sebaliknya, langsung menelan napas ini. Dengan suara berderak dan mengendus, cahaya putih dan arus tiba-tiba menyerang simbol roh yang rusak. Dan dalam sekejap, sedikit arus cahaya putih telah membungkus seluruh simbol jiwa yang rusak. Kali ini, hati Lin Ming secara alami lebih bahagia. Tiba-tiba, dia merasakan keberadaan seluruh jiwa rune yang rusak dengan sangat jelas. Pada saat ini, setiap baris simbol jiwa yang rusak ini sangat jelas dalam pikirannya. Untuk sesaat, Lin Ming tampaknya memiliki wawasan menyeluruh. Awalnya, apa yang disebut jimat jiwa yang rusak seperti ini? Pada saat ini, Lin Ming akan tertawa. Bab 1036 tentu saja, dia tidak bisa mengerti lebih jelas apa artinya. Ini berarti bahwa dia mengendalikan pemutus roh juga. Begitu dia memikirkannya, Lin Ming tidak membiarkan sedikit arus cahaya putih, yaitu, rune Shendian, menghancurkan jiwa rune yang rusak secara langsung. Kemudian, ketika cahaya putih dan arus listrik yang dibungkus jimat jiwa yang rusak menghilang, seperti yang diharapkan, Lin Ming merasa bahwa itu dia memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan jimat jiwa yang rusak. Menurutnya, selama hatinya bergerak, dia bisa mengeluarkan jiwa rune yang hancur kapan saja. Haha, sampai saat ini, Lin Ming tidak bisa menahan tawa. Lin Tianze, saya khawatir Anda tidak pernah bermimpi bahwa itu saya telah belajar jimat roh melanggar semacam ini. Aku tak sabar untuk melihatmu lagi, Melihat bahwa itu mata Lin Ming masih tertutup, dia tertawa terbahak-bahak. Patriark, Gu Dongman dan Tang Wenbing secara alami tertegun, dan wajah mereka menjadi lebih khawatir. Ada apa denganmu, Lin Ming? Jangan menakuti kami. Gu Dongman tidak bisa menahan teriakan. Lin Ming, Tang Wenbing menelepon berulang kali sejenak. Ada apa? Pada saat ini, Patriark tidak bisa membantu menyebutkan hatinya di tenggorokannya. Tapi saat berikutnya,
Ketiga orang itu merasa lega pada saat yang sama. Memang, pada saat ini, Lin Ming perlahan membuka matanya. Matanya jelas dan wajahnya normal. Dia tampak sangat baik sehingga dia tidak bisa lebih baik. Pada saat ini, dengan senyum di wajahnya, Lin Ming menatap tiga patriark dan berkata, "Saya khawatir tentang Anda. Aku baik-baik saja, saya tidak hanya baik-baik saja, tapi saya tidak pernah lebih baik." Menatap Lin Ming, patriark tahu untuk pertama kalinya bahwa itu apa yang dikatakan Lin Ming itu benar. Dia tidak bisa membantu tetapi bergerak di dalam hatinya dan berseru kepada Lin Ming, "Lin Ming, apakah Anda benar-benar mengerti sesuatu dari batu tulis?" Lin Ming mengangguk sedikit. "Ya, aku mengerti garis-garis pada lempengan batu benar-benar semacam seni simbolisme. Jimat semacam ini disebut jimat Shendian." Saat dia berbicara, Lin Ming mengulurkan tangannya. His, kemudian, dengan suara, arus cahaya putih muncul di telapak tangan Lin Ming. Segera, ketiga patriark juga bisa merasakan jejak atmosfer yang sangat keras dan liar. "Ini benar-benar semacam jimat," tanpa sadar, patriark berseru. Kemudian patriark menyadari sesuatu, dan matanya tampak melebar. Melihat Lin Ming, suaranya sedikit bergetar dan berkata, Lin Ming, Anda dapat menunjukkan kekuatan sihir Fu sesuka hati. Bukankah itu berarti Anda telah mencapai ranah kehendak bebas dengan mengamalkan seni jimat?" "Oh, ranah kehendak bebas." Untuk sesaat, Lin Ming terkejut. Dia bisa mengingat dengan jelas apa yang dikatakan patriark sekarang. Di mata Tuan, seluruh dunia akan menjadi semacam jimat. Tapi saat ini, Lin Ming tidak merasa seperti itu. Untuk sesaat, Lin Ming menggelengkan kepalanya sedikit, "Saya belum mencapai ranah kehendak bebas. Sekarang keadaan seni Fulu harus ke tingkat kesempurnaan." Sampai tingkat kesempurnaan, mendengar ini. Meski begitu, patriark tidak bisa menahan napas dan berseru, "Lin Ming, kamu aneh, saya tidak tahu berapa lama pemimpin klan dan tetua klan panjang tidak dapat menembus apapun dari garis lempengan batu ini. Anda baik. Begitu kamu datang, kamu bisa melihat kekuatan sihir. Selain itu, seni jimat telah mencapai keadaan yang sempurna." Melihat ini, Gu Dongman dan Tang Wenbing secara alami sangat bahagia dan bersemangat. Mereka bahkan lebih bahagia dan bersemangat daripada ketika mereka telah mencapai tingkat seperti itu. Gu Dongman juga memikirkan hal yang paling penting, dan segera bertanya, "Lin Ming, bagaimana dengan pesona jiwa yang rusak di tubuh Anda? Apakah kamu sudah menemukannya?" "Anda lihat," katanya. Ketika arus cahaya putih di telapak tangannya menghilang, masa cahaya kuning muncul. Ini adalah jimat jiwa yang rusak. Patriark, Gu Dongman dan Tang Wenbing secara alami melihat cahaya kuning di telapak tangan Lin Ming untuk pertama kalinya. Cahaya kuning ini bukan cahaya kuning murni. Tepatnya, itu adalah jimat. "Lin Ming, apakah ini berarti bahwa itu?" Pada pandangan pertama, patriark itu tak terhindarkan tidak bersemangat, dan napasnya sedikit pendek. Tentu saja, patriark mengetahuinya dengan jelas. Di antara 6 sekte, seni jimat telah lama hilang. Karena itu adalah seni jimat yang ditanam oleh utusan hantu Lin Tianze. Satu-satunya yang bisa menyelesaikannya adalah Lin Tianze. Tapi Lin Tiangxuan menjelaskan bahwa itu dia berurusan dengan Lin Ming. Bagaimana dia bisa memecahkan sihir jimat di tubuh Lin Ming? Tentu saja, begitu Lin Ming muncul di depan seleksi alam, dia hanya bisa berada di pembuangannya. Jika Lin Ming benar-benar untis jimat ini, bagaimana bisa patriark tidak bersemangat? Untuk sesaat, Lin Ming mengangguk sedikit, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Lihat patriark, Gu Dongman, Tang Wenbing Aleng Under, juga tidak bisa membantu tetapi instan beberapa ketegangan dan kekhawatiran. Lin Ming tertawa dan kemudian menjelaskan, "Anda tidak perlu khawatir. Meskipun aku tidak melepaskan jimat jiwa yang rusak, itu tidak bisa menimbulkan ancaman bagiku sekarang. Tidak hanya itu, tetapi juga saya belajar jimat jiwa yang rusak." Kemudian, setelah simbol jiwa yang patah di telapak tangan Lin Ming menghilang, cahaya kuning muncul. Pada saat ini, cahaya kuning tampaknya menjadi cahaya kuning murni, dan jejak napas yang sangat suram dan aneh keluar. Lihat, untuk sesaat, patriark, Gu Dongman, Tang Wenbing tiga wajah tampaknya tanpa sadar, sikat putih. Ketika cahaya kuning di telapak tangan Lin Ming menghilang, wajah mereka kembali normal. "Lin Ming, kamu sangat menakjubkan." Mata patriark cerah. Melihat Lin Ming, dia juga sangat bersemangat dan berkata, "Hanya saja kamu telah mempelajari jimat sihir.
Anda bahkan telah belajar jimat melanggar roh yang ditanam oleh utusan hantu. Kamu tiba-tiba, Patriark tampaknya tidak dapat menemukan kata sifat yang cocok untuk menggambarkan Lin Ming, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Lin Ming hanya tertawa. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata, memang, karena saya telah mempelajari jimat jiwa yang rusak yang ditanam oleh Lin Tiangxuan, saya menantikannya. Apa ekspresinya ketika dia melihatku? Gu Dongman tidak bisa membantu tetapi berkata, Lin Ming, jika Anda pergi ke hutan Yuhe sekarang, saya akan lebih lega. Tang Wenbing juga mengangguk, ya, setidaknya aku yakin kamu akan kembali dengan selamat dan sehat. Itu wajar. Untuk sesaat, Lin Ming juga penuh percaya diri. Kemudian dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi nafsu dan melihat ke atas dan ke bawah pada Gu Dongman dan Tang Wenbing. Baiklah, Lin Ming tiba-tiba menunjukkan penampilan ini. Hati Gu Dongman dan Tang Wenbing tiba-tiba melompat. Untuk sesaat, hati mereka tampaknya telah melewatkan setengah ketukan. Pertama kali Gu Dongman dan Tang Wenbing saling mengenal. Tapi Tang Wenbing tidak bisa membantu tetapi melihat Lin Ming dan berkata dengan marah, "Hei, jangan main-main. Kami masih berada di ruang rahasia." Lin Ming berkata sambil tersenyum, ruang rahasia itu tepat, dan efek insulasi suara sangat kuat. Akhirnya, dia juga tersenyum. Tampaknya Lin Ming akan menerkam Gu Dongman dan Tang Wenbing. Bab 1037 melihat Lin Ming sejenak, Patriark itu sangat berhati-hati. Dia merasa wajahnya sedikit panas. Dia tidak tahu apakah wajahnya merah atau tidak. Tentu saja, dia juga sedikit takut Lin Ming akan melihatnya seperti ini. Jadi dia dengan cepat berbalik dan memutuskan untuk pergi langsung. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, rasa harapan yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya, dan langkah-langkahnya untuk pergi secara alami diikuti oleh makan. Pada saat ini, tampaknya Lin Ming akan melakukan sesuatu pada dirinya sendiri di depan Patriark. Gu Dongman dan Tang Wenbing secara alami terkejut. Bahkan, Gu Dongman memiliki sesuatu untuk dinantikan. Setelah semua, Lin Ming telah keluar selama beberapa hari, dan dia juga memikirkan Lin Ming aneh. Tapi setelah semua, Patriark juga hadir. Untuk sesaat, dia menunjukkan kemarahannya, menurunkan suaranya dan berkata, Lin Ming, jangan main-main. Patriark masih di sini bahkan jika Anda menginginkan itu, tunggu Patriark pergi. Lin Ming, jangan main-main, Tang Wenbing secara alami menurunkan suaranya dengan ekspresi marah di wajahnya. Kalau tidak, kakak laki-laki dan aku akan mengabaikanmu di masa depan. Melihat bahwa itu mereka berdua sudah menunjukkan tampilan harapan dan rasa malu yang tak tertandingi, Lin Ming tampak sedikit bingung dan tidak sengaja menurunkan suaranya. Bing, Dongman, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak bisa mengerti kekuatan saya telah menembus ke tingkat ke-8 alam spiritual? Bagaimana bisa kekuatan wanitaku terlalu miskin? Tentu saja, saya tidak sabar untuk bekerja dengan Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda ini tidak ada hubungannya dengan kehadiran atau tidak adanya Patriark. Gu Dongman dan Tang Wenbing tercengang ketika mereka melihat bahwa itu Lin Ming tiba-tiba menunjukkan tatapan serius. Gu Dongman tidak bisa membantu tetapi pertama kali bertanya, apakah Anda benar-benar hanya ingin berlatih bersama kami dan membantu kami meningkatkan kekuatan kami? Lin Ming masih wajah warna serius. Tentu saja, mutiara tidak begitu nyata. Ini bisa salah. Tang Wenbing tampaknya telah memperhatikan sesuatu. Setelah memberi Lin Ming mata yang cukup putih, dia berkata, Lin Ming, Anda putra dari warna, kami belum melihat satu sama lain selama beberapa hari, dan Anda sudah mencekik selama beberapa hari. Aneh bahwa itu Anda tidak ingin saya dan saudara laki-laki. Untuk sesaat, ini secara alami membuat Lin Ming menyadari sesuatu. Dia tidak bisa membantu tetapi terlihat marah dan berkata, Bing, Dongman, aku mengerti. Aku tidak mengharapkanmu menjadi orang seperti itu. Anda seorang gadis seks saya ingin meningkatkan kekuatan Anda, tetapi Anda berdua memiliki ide yang berlawanan dari saya. Aku sangat marah. Nah, apakah kami memikirkanmu secara berbeda? Gu Dongman dan Tang Wenbing sama-sama tercengang. Jika mereka tidak memperhitungkan kehadiran Patriark, mereka sudah berada di masa lalu. Mereka langsung pergi ke daging lembut di pinggang Lin Ming dan mencubitnya dengan keras. Tentu saja, Gu Dongman menggertakkan giginya. Melihat Lin Ming, dia berkata, Lin Ming, Anda adalah pria yang tidak tahu malu.
Tidak ada yang lebih tidak tahu malu darimu di dunia ini. Itu benar. Tang Wenbing juga marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Anda ingin bergabung dengan kami, tetapi Anda ingin membantu kami meningkatkan kekuatan kami. Saya tidak berpikir Anda ingin meninggalkan kesan buruk pada Patriark. Berbicara tentang ini, Tang Wenbing tidak bisa tidak berseru, penjahat. Jujur saja, apakah Anda menyukai pemimpin klan? Bahkan, ketika Lin Ming dan istrinya berbicara, Patriark tertegun dan merasa bahwa itu dia telah salah paham Lin Ming. Untuk sesaat, dia tidak ingin mendengarkan pertengkaran di antara ketiganya, jadi dia berencana untuk pergi. Tapi Tang Wenbing tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini. Sebaliknya, dia tidak bisa membantu tetapi memiliki harapan yang tidak dapat dijelaskan. Untuk sesaat, telinganya berdiri, menunggu jawaban Lin Ming. Tapi segera, Patriark tidak tahu apakah dia harus bahagia atau tersesat. Jadi dia mendengar Lin Ming berkata dengan suara yang sangat afirmatif, Bing Bing, sama sekali tidak ada hal seperti itu. Sebagai pemimpin klan dari klan Panjang, saya hanya menghormati pemimpin klan. Namun, Patriark dan saya masih memiliki beberapa perasaan. Patriark itu seperti susuku sendiri. Tidak, itu seperti adikku sendiri, benar atau salah. Meskipun mereka melihat ketulusan Lin Ming, Gu Dongman dan Tang Wenbing masih melihat Lin Ming dengan curiga. Mereka benar-benar mengenal Lin Ming dengan sangat baik. Tampaknya Lin Ming tidak akan pernah melepaskan keindahan apapun, dan selalu dapat menarik keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Di mata Gu Dongman dan Tang Wenbing, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu Lin Ming dikelilingi oleh wanita cantik. Keindahan Patriark juga sangat luar biasa. Di mata mereka, mereka jauh lebih luar biasa dari mereka. Mereka sama halusnya dengan peri dari 9 dunia. Bagaimana bisa Gu Dongman dan Tang Wenbing percaya bahwa itu Lin Ming tidak memiliki gagasan lain tentang pemimpin klan? Dalam menghadapi kecurigaan Gu Dongman dan Tang Wenbing, Lin Ming masih menganggukkan kepalanya dan tampak sangat serius. Ada yang palsu pada titik ini, tampaknya Lin Ming tidak ingin membuang waktu lagi. Dia datang ke Gu Dongman dan Tang Wenbing. Oke, potong omong kosong. Mari kita mulai latihan ganda sekarang. Saya akan membantu Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda langsung dari tingkat pertama medan gas kondensat ke setengah langkah Hualing. Apa? Lurus sampai setengah langkah untuk mengubah semangat. Untuk sesaat, Gu Dongman dan Tang Wenbing ketakutan dengan kalimat berikut. Untuk sesaat, mereka tidak bisa berpikir banyak tentang kredibilitas kata-kata Lin Ming. Lin Ming, apakah kamu gila? Dapatkah Anda membantu kami secara langsung meningkatkan kekuatan kami dari tingkat pertama kondensat gas menjadi setengah langkah Hualing? Bagaimana itu bisa untuk sementara waktu? Tang Wenbing secara alami menunjukkan wajah ngeri dan menatap Lin Ming, berseru. Memang, dia dan Gu Dongman tertegun ketika kekuatan mereka pecah dari lantai 9 lingkungan yang menyenangkan ke lantai pertama lingkungan kondensat setelah pelatihan ganda dengan Lin Ming. Seperti mimpi, dia tidak bisa mempercayai kekuatannya. Dia akan datang ke tingkat pertama kondensat. Kemudian Gu Dongman berkata, Lin Ming, apa yang Anda katakan terlalu berlebihan dan menakutkan. Siapa yang dapat membantu seorang praktisi seni bela diri untuk meningkatkan kekuatannya dari tingkat pertama kondensat menjadi setengah langkah semangat, ini telah langsung melintasi 9 alam kecil. Aku takut abadi tidak memiliki cara seperti itu untuk sesaat. Lin Ming penuh percaya diri dan tertawa. Jangan percaya padaku. Saya khawatir abadi akan bersedia untuk tunduk pada angin bawah ketika mereka melihat kekuatan saya saat ini. Tang Wenbing memutar matanya dan berkata, hanya meniup keras namun, begitu Tang Wenbing selesai, jeritan keluar dari mulutnya. Apa yang kamu lakukan, Lin Ming? Pada saat yang sama, Gu Dongman juga mengeluarkan seruan. Memang benar bahwa itu pada saat ini, Lin Ming terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong Gu Dongman dan Tang Wenbing lagi. Dia membuat mereka duduk di tanah. Kemudian Lin Ming meraih tangan Gu Dongman dan tangan Tang Wenbing. Pada saat itu, Lin Ming juga berkata dengan suara dalam, ya, berhenti berbicara omong kosong dan menahan napas. Sekarang kami akan melakukan latihan ganda. Bab 1038 melihat cara Lin Ming yang kuat dan tegas. Gu Dongman dan Tang Wenbing secara alami tidak berpikir banyak lagi. Mereka menyingkirkan gangguan dalam pikiran mereka, menyesuaikan pernapasan mereka, dan segera membuat diri mereka dalam keadaan terbaik. Setelah semua, Gu Dongman dan Tang Wenbing keduanya memiliki kekuatan kondensasi Qi, dan mereka sudah yang terbaik di antara para ahli. Hanya dalam beberapa detik,
tidak akan sulit bagi mereka untuk menahan napas sesuai dengan instruksi Lin Ming. Saat berikutnya, Gu Dongman dan Tang Wenbing sudah merasa bahwa itu ada napas yang mengalir keluar dari telapak tangan Lin Ming dan ke dalam tubuh mereka. Tentu saja, dalam sekejap, napas Lin Ming, Gu Dongman dan Tang Wenbing menjadi satu. Adapun patriark saat ini, melihat bahwa itu mereka bertiga benar-benar sangat serius, mereka mulai berlatih ganda. Ada jejak menangis dan tertawa di dalam hatinya. Bukan hanya dia, tapi Gu Dongman dan Tang Wenbing yang salah paham Lin Ming. Tentu saja, untuk apa yang dikatakan Lin Minggang, suasana hatinya sedikit rumit untuk sesaat. Untuk sementara waktu, patriark menghela nafas dalam diam. Saat ini, dia pergi tanpa terburu-buru dan duduk bersila. Bahkan, seperti yang dikatakan Lin Minggang, kekuatan Gu Dongman dan Tang Wenbing langsung dari tingkat kondensat ke tingkat semangat setengah langkah, yang pasti mengejutkannya. Pada saat yang sama, dia juga ingin tahu tentang apa yang dikatakan Lin Ming tentang Suang Xiu. Untuk metode kultivasi ganda, patriark tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dalam pemahamannya, baik pria maupun wanita harus jujur dan terbuka satu sama lain untuk melakukan kultivasi ganda. Cara kultivasi ganda seperti sekarang secara alami membuatnya merasa aneh. Saya tidak tahu apakah cara kultivasi ganda yang sederhana benar-benar dapat meningkatkan kekuatan Gu Dongman dan Tang Wenbing langsung dari tingkat pertama kondensat gas ke tingkat setengah langkah Hualing. Untuk sesaat, dia penasaran, dan patriark itu penuh harapan. Tanpa berkedip, dia menatap Lin Ming, Gu Dongman dan Tang Wenbing. Tentu saja, perhatiannya saat ini lebih banyak di Gu Dongman dan Tang Wenbing. Itu kurang dari setengah menit, ketika waktu berlalu, patriark tertegun, dan matanya melintas sentuhan kejutan. Dengan kekuatan alam spiritual patriark, dia dapat dengan jelas melihat perubahan kekuatan Gu Dongman dan Tang Wenbing. Pada saat ini, dia jelas melihat bahwa itu kekuatan keduanya benar-benar membaik. Dan itu bukan dari lapisan pertama ke lapisan kedua, tetapi langsung ke lapisan ketiga. Saya tidak berharap bahwa itu ada metode magis kultivasi ganda di dunia. Untuk sesaat, mata pemimpin klan melintas terang, dan tentu saja dia juga terkejut dan bergumam. Dalam hatinya, tampaknya dia tidak bisa membantu tetapi memiliki harapan. Dia juga ingin berlatih dengan Lin Ming. Aku sudah dipromosikan lagi. Ketika patriark hanya memikirkannya, dia juga dengan jelas melihat bahwa itu kekuatan Gu Dongman dan Tang Wenbing telah ditingkatkan lagi. Dan pada saat yang sama, mereka terus ditingkatkan dengan 2 tingkat. Artinya, kekuatan Gu Dongman dan Tang Wenbing saat ini adalah dari 3 lapisan kondensat hingga 5 lapisan kondensat. Orang ini selalu bisa mengejutkan orang, dan satu kejutan lebih besar dari yang lain. Untuk sementara waktu, patriark tidak bisa membantu tetapi fokus pada Lin Ming. Tiba-tiba, dia sepertinya telah menemukan sesuatu dan bergumam, tidak heran ada begitu banyak wanita di sekitarnya, dan mereka semua sangat cantik. Seorang pria yang selalu bisa mengejutkan dan mengejutkan orang tidak ingin tahu selama dia adalah seorang wanita. Murmur katakan di sini, patriark menuangkan juga tidak tahu untuk memikirkan apa, keluar dari debu halus wajah, kemudian dengan cepat muncul dari 2 halo merah. Untuk sesaat, dia juga berkata pada dirinya sendiri, "Adik, jika saya tidak setuju, bagaimana Anda bisa mengenali adik saya?" Sementara berfokus pada Lin Ming, patriark tampaknya berpikir liar, dan waktu akan segera berlalu. Hampir 1 jam berlalu. Pada saat ini, patriark melihat bahwa itu kekuatan Gu Dongman dan Tang Wenbing telah ditingkatkan ke tingkat 9 lapisan gas kondensat, dan dia tidak lagi terkejut. Setelah beberapa menit, benar saja, kekuatan Gu Dongman dan Tang Wenbing, juga terobosan yang sangat halus untuk setengah langkah semangat. Untuk sementara waktu, wajah patriark masih dingin. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sangat normal bagi Lin Ming untuk meningkatkan kekuatan Gu Dongman dan Tang Wenbing menjadi setengah langkah. Jika dia tidak bisa membantu mereka meningkatkan semangat setengah langkah, itu aneh. Dibandingkan dengan Lin Ming dan patriark, Gu Dongman dan Tang Wenbing terkejut. Bahkan, mereka tidak mengambil kata-kata Lin Ming ke hati sama sekali. Meskipun mereka berpikir bahwa itu Lin Ming benar-benar dapat meningkatkan kekuatan mereka, dan juga harus dapat meningkatkan ke tingkat 3 atau 4 lapisan gas kondensat, itu sudah cukup untuk membuat mereka gembira. Tentu saja, kekuatan mereka tidak mungkin mencapai tingkat semangat setengah langkah. Tetapi di mata mereka, yang mustahil sekarang menjadi fakta. Memang,
Pada saat ini, baik Gu Dongman dan Tang Wenbing benar-benar merasakan kibawaan di tubuh mereka, dan setengah dari mereka berubah menjadi Tian Lingqi. Gu Dongman adalah aura kayu, yaitu aura kayu. Tang Wenbing adalah aura alami air, yaitu aura air. Pada saat ini, dalam persepsi Gu Dongman dan Tang Wenbing, tampaknya seluruh dunia telah menjadi sangat ramah. Mereka bisa merasakan jejak aura di sekitar mereka, bersorak dan melompat. Ternyata ini adalah aura surga, dan ini adalah ranah roh setengah langkah. Gu Dongman dan Tang Wenbing secara alami menyadari hal ini. Jangan bersemangat, terus berkonsentrasi dan menahan napas, jelas merasakan perubahan emosional mereka. Suara mantap Lin Ming perlahan berdering, kedua telinga. Tentu saja, mereka terus menahan napas segera. Kemudian, lebih dari 10 menit kemudian, Lin Ming menarik telapak tangannya dan perlahan membuka matanya. Sementara itu, Gu Dongman dan Tang Wenbing tiba-tiba membuka mata mereka. Untuk sesaat, mereka juga sangat bersemangat dan gembira. Lin Ming, sungguh menakjubkan bahwa itu kekuatan saya telah mencapai setengah langkah transformasi spiritual. Saya tidak berharap, kekuatan saya juga harus setengah melangkah ke dalam semangat hari ini. Mereka sangat bersemangat dan gembira. Mereka menatap Lin Ming dan berkata. Kemudian tiba-tiba, mereka tampaknya tidak dapat membantu diri mereka sendiri. Mereka sangat antusias dan kejam. Pada saat yang sama, mereka memberi Lin Ming ciuman di kedua sisi wajahnya. Anda masih berani mengatakan bahwa itu Anda tidak terlalu memikirkan saya. Kali ini, ekor rubah akan muncul. Lin Ming tidak bisa menahan teriakan, dan kemudian dia tertawa, saya ingin mengembalikannya. Haha, bab 1039. Kemudian dua suara bubut terdengar, dan Lin Ming sudah langsung mencium Gu Dongman dan Tang Wenbing di wajah cantik mereka. Pada saat ini, Gu Dongman dan Tang Wenbing juga sangat bersemangat, dan tidak bisa menahannya. Tapi saat berikutnya tiba-tiba untuk apa? Teng untuk sementara waktu, wajah dua orang hampir semua merah. Dua orang juga menoleh untuk melihat kemudian, di bawah yang satu ini melihat, ekspresi wajah dua orang tidak bisa membantu mendapatkan lebih banyak merah. Benar saja, aku melihat bahwa itu patriark itu tampak membosankan. Patriark, kamu masih di sana. Saya pikir Anda sudah pergi. Pada saat ini, Lin Ming juga menemukan bahwa itu patriark masih di lapangan, dan ada jejak rasa malu di dalam hatinya. Baru saja dia memberi Gu Dongman dan Tang Wenbing ciuman, yang pasti meninggalkan kesan buruk pada pemimpin klan. Gu Dongman tidak bisa membantu mengalahkan Lin Ming di dada dan berkata dengan suara rendah, kamu bajingan, jika pemimpin klan masih di sini, kamu akan main-main, aku tidak peduli padamu. Setelah mengucapkan kalimat seperti itu, Gu Dongman juga berkata langsung kepada Tang Wenbing, Bing, ayo pergi. Setelah itu, kita akan mengabaikan orang ini. Pada saat ini, patriark pasti tidak akan memiliki rasa malu. Meskipun dia juga memiliki jejak harapan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dan juga entah kenapa ingin ada hubungannya dengan Lin Ming, sekarang jika dia tidak pergi, dia hanya akan malu untuk tinggal. Patriark berkata, Anda bermain perlahan. Aku akan pergi duluan. Begitu dia selesai berbicara, Patriark segera menyadari apa yang salah dengan kata-katanya. Wajahnya akhirnya memerah, dan kemudian dia melarikan diri dan pergi. Hei, Patriark sudah pergi. Mari kita dengarkan Patriark dan bersenang-senang. Begitu pemimpin klan pergi, Lin Ming melihat bahwa itu Gu Dongman dan Tang Wenbing akan pergi. Dia sudah mengulurkan tangannya dan meraih catkin Gu Dongman dan Tang Wenbing. Begitu mereka tertangkap oleh tangan Lin Ming, mereka merasa bahwa itu kaki mereka terlalu lemah untuk mengambil langkah. Setelah Patriark pergi langsung, dia kembali ke rumah. Dia merasakan wajahnya, tapi itu masih sedikit panas. Dia menatap wajahnya di cermin, dan itu berubah sedikit merah. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan napas dalam hatinya. Sudah bertahun-tahun. Aku telah menjaga tubuhku seperti batu giok. Saya tidak berharap bahwa saya akan tertarik pada seorang pria hari ini. Terlebih lagi, saya masih berusia awal 20-an. Ada apa denganku, Patriark? Saya mendengar bahwa itu Lin Ming kembali. Di mana Lin Ming? Tepat ketika Patriark tampaknya berada di trans, tiba-tiba ada suara di telinganya, yang membuat Patriark takut tanpa sadar. Kemudian dia segera tenang, menoleh, dan melihat Sueni yang panjang. Untuk sementara waktu, Patriark berkata, Sunny, kamu takut.
Anda harus beristirahat dengan baik di dalam ruangan. Bagaimana kau bisa keluar? Long Xueni tampak semakin cemas. Hanya berkata, Patriark, saya tahu Lin Ming kembali, di mana dia berada, bagaimana dia, dan apakah dia terluka. Melihat Xueni yang panjang itu sangat gugup dan khawatir tentang Lin Ming, Patriark tidak bisa menahan napas. Kemudian ia mulai berbicara dan mengucapkan kata demi kata. Sydney, jangan khawatir. Lin Ming baik-baik saja. Dia kembali dengan selamat dan sehat. Adapun dia sekarang pada titik ini, Patriark tampaknya berhenti tanpa sadar, dan kemudian dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Wajahnya berubah sedikit merah lagi. Melihat penampilan tiba-tiba Patriark, Xueni yang panjang tercengang. Dia khawatir dan berkata, ada apa denganmu, pemimpin klan? Wajahmu tiba-tiba berubah menjadi merah. Apakah kamu sakit? Ya, aku tidak sakit. Aku baik-baik saja. Untuk sementara waktu, Patriark tidak bisa membantu tetapi terlihat tidak wajar. Setelah menenangkan diri, dia berbicara lagi. Lin Ming ada di ruang rahasia sekarang Sydney, jangan pergi tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Patriark melihat bahwa itu Xueni panjang sudah melangkah maju, jelas berencana untuk pergi langsung ke Lin Ming. Patriark secara alami tahu apa yang dilakukan Lin Ming sekarang. Jika Xueni lama melihat beberapa gambar yang seharusnya tidak dia lihat, dia tidak akan sedih sampai mati. Dalam sekejap, pemimpin klan sudah memegang lengan Xueni yang panjang, dan terburu-buru untuk mengatakan, Lin Ming berlatih di ruang rahasia sekarang. Sebaiknya kita tidak mengganggunya. Saya berharap dia akan keluar dalam waktu sekitar 2 jam. Melihat Patriark mengatakan ini, Xueni panjang secara alami tidak akan mengganggu Lin Ming. Saat ini, dia duduk dengan sabar dan menunggu Lin Ming keluar. Melihat ini, Patriark menghela nafas dalam diam. Di bagian luar hutan Yuhe, ada gua kedap udara di bawah tanah. Di 4 dinding gua, ada manik-manik yang tak terhitung jumlahnya, dengan ukuran yang berbeda. Semuanya memancarkan cahaya hijau samar, yang membuat gua jauh di bawah tanah terlihat sangat suram dan menakutkan. Ada 2 pria dan 1 wanita di dalam gua. Mereka adalah Lin Tianze, Lin Changqing dan Wu Sunyi. Pada saat ini, ketiga orang berada di tengah-tengah gua, melihat patung manusia berdiri di gua. Di patung ini, ada banyak jimat. Pada saat ini, Lin Tianze pertama kali berbicara dan berkata, ini adalah teknik segel yang memenjarakan leluhur jahat. Hanya keturunan keluarga Wu yang memiliki naga ki nyata di tubuh mereka yang dapat memecahkan teknik segel ini. Selama Anda menghancurkan jimat di atas, Anda dapat memecahkan lapisan pertama dari seni segel, dan pada saat itu, dengan kemampuan leluhur jahat, Anda bisa keluar dari masalah pada saat pertama kali. Pada titik ini, Lin Tiangxuan menatap Wu Sunyi, yang tanpa ekspresi di sampingnya, dan berkata, belum terlambat. Ayo bergerak, Sunyi. Kemudian dia menekankan, jangan khawatir, selama Anda melepaskan segel leluhur jahat, saya akan melepaskan jimat jiwa yang rusak di tubuh Anda, dan saya akan melepaskan jimat jiwa yang rusak di tubuh Lin Ming. Wu Sunyi tampaknya terlalu malas untuk mengatakan apa-apa sama sekali. Semburan cahaya merah darah telah muncul dari tubuhnya dan segera menyelimuti patung itu. Teng sejenak, jimat yang tak terhitung jumlahnya di atasnya pada saat yang sama mengirimkan cahaya kuning muda yang kuat, yang jelas merupakan roh naga asli yang dikirim oleh Wu Sunyi. Tapi jelas bahwa itu momentum ki naga asli sedikit lebih kuat. Hanya dalam beberapa detik, cahaya kuning muda ditekan. Melihat ini, Lin Tianze, Lin Changqing dan putranya secara alami lega. Pada saat ini, mereka hampir gembira. Berapa tahun telah berlalu, mereka berdua akhirnya harus menunggu sampai hari ini. Selama Wu Sunyi membuka segel pertama patung itu, leluhur jahat keluar dari masalah, dan mereka akan bebas. Saat ini, meskipun mereka tidak bisa menahan napas lega, untuk sesaat, mata mereka secara alami menatap patung tanpa berkedip. Saat berikutnya, dua wajah tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sukacita. Dengan 2 suara puff, kita dapat melihat bahwa ada 2 jimat di tempat pertama. Di bawah tekanan momentum naga yang sebenarnya, jimat pertama kali meledak dan berubah menjadi 2 lampu kuning. Dalam sekejap, mereka menghilang tanpa jejak. Apa artinya ini? 2 orang secara alami tahu jelas. Ini berarti bahwa itu lapisan pertama seni segel di luar tubuh leluhur jahat akhirnya hancur. Selama Wu Sunyi bersikeras menghancurkan semua jimat selama 1 jam atau lebih, dalam pandangan mereka,
nenek moyang yang jahat secara alami akan keluar dari masalah tanpa kecelakaan. Bab 1040 pada saat yang sama, di gerbang gunung masing-masing dari 6 sekte. Pada saat ketika dua jimat hancur, ada sosok di setiap tempat rahasia, dan tiba-tiba membuka matanya. Artinya, di mata, ada kilatan cahaya dingin. Seseorang menghancurkan meterai leluhur yang jahat. Pada saat yang sama, 6 tokoh dalam 6 sekte juga bergumam, dan dalam sekejap, ada ekspresi ketidakpastian di mata mereka. Saya tidak berharap bahwa itu ayah dan anak dari utusan hantu benar-benar menemukan keturunan Wu untuk membantu leluhur jahat menyingkirkan segel hutan Yuhe. Namun, tidak mungkin bagi leluhur jahat untuk menyingkirkan segel dan kurungan yang didirikan oleh 6 master besar. 6 tokoh dalam 6 sekte berpikir dengan cara yang sama. Kemudian, saya melihat bahwa itu beberapa lampu terang melintas dari tempat-tempat tinggi dari gerbang gunung masing-masing 6 sekte utama, semuanya mendayung ke langit dan pergi ke arah yang sama. Arah ini secara alami adalah pinggiran hutan Yuhe. Dengan suara bermunculan 3 kali berturut-turut, kita dapat melihat bahwa di bawah tekanan momentum naga asli, 3 dari banyak jimat yang ditempelkan pada patung itu meledak lagi, berubah menjadi sedikit cahaya kuning dan menghilang tanpa jejak. Akibatnya, kegembiraan di mata ayah dan putra Lin Tianze dan Lin Changqing secara alami lebih intens. Kemudian, suara puff, puff dan puff berdering. Dalam waktu kurang dari setengah jam, saya melihat bahwa jimat di patung itu telah hancur. Melihat ini, Lin Tianze, Lin Changqing dan putranya semua tampaknya menahan napas. Mereka tidak berani bergerak. Sebaliknya, mereka telah menjadi patung. Ketika beberapa menit berlalu, cahaya di mata Lin Tianze tiba-tiba cerah, dan dia menatap patung di depannya. Tentu saja, tidak hanya dia, tetapi juga Lin Changqing dengan jelas melihat bahwa patung itu mulai retak, dan potongan-potongan kecil mulai jatuh. Munculnya adegan seperti itu, Lin Tianze, ayah dan anak Lin Changqing secara alami juga tahu dengan sangat jelas, segera, leluhur jahat akan keluar dari masalah. Lihat adegan seperti itu, untuk sementara waktu Wu merokok Yi menuangkan seperti sebelum sepasang penampilan tanpa ekspresi wajah. Tapi tiba-tiba, wajahnya berubah. Pada saat ini, dia merasakan hisap yang berasal dari patung itu, dan hisapnya cukup besar. Dalam sekejap, tampaknya ada suara siulan, dan napas merah darah di luarnya, yaitu, napas naga yang sebenarnya, hampir tersedot pergi. Namun, wajahnya baru saja berubah. Kemudian, Wu Sunyi terus merangsang naga Qi yang sebenarnya di tubuhnya dan melepaskannya. Tapi apa yang mengubah wajah Wu Sunyi lagi adalah bahwa itu dia melihat kekuatan hisap keluar dari patung lagi, yang juga menyerap hampir setengah dari udara naga nyata di luar tubuhnya. Kali ini Wu Sunyi harus waspada di dalam hatinya. Tentu saja, dia tahu dengan jelas bahwa itu jika dia diserap seperti ini lagi, tidak hanya Qi naga nyata di tubuh, tetapi juga di dalam tubuh, akan diserap. Sedikit berpikir, Wu merokok hati Yi tidak bisa membantu tetapi naik omen berbahaya tanpa nama. Sekarang demi berhati-hati, Wu Sunyi juga mencoba untuk mengambil kembali Qi naga yang sebenarnya. Tapi sikat, pada saat ini, Wu merokok wajah Yi tidak bisa membantu mengubah. Untuk sesaat, dia menemukan bahwa itu dia tidak bisa mendapatkan naga yang sebenarnya kembali. Terlebih lagi, Qi naga asli di dalam dan di luar tubuh tampaknya berada di luar kendalinya, mengalir ke patung. Untuk sesaat, Wu Sunyi bisa dengan jelas merasakan bahwa itu kecepatan penyerapan patung Qi naga asli juga lebih cepat dan lebih cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, wajah Wu Sunyi menjadi putih, seperti salju. Pada saat yang sama, Wu Sunyi juga merasa bahwa itu darah di tubuhnya melonjak dengan keras. Tampaknya bahkan darah di tubuhnya akan diserap oleh hisap dari patung. Pada saat berikutnya, mulut Wu Sunyi penuh dengan darah. Pada saat ini, Wu merokok Yi akhirnya tidak lagi tenang, jelas bisa merasakan detak jantung dalam percepatan bang. Tapi pada saat ini, Wu tidak berdaya. Di bawah tindakan hisap seperti itu, dia tidak hanya kehilangan kendali naga Qi yang sebenarnya, tetapi juga tidak bisa bergerak sejenak. Hal ini hanya dapat memungkinkan Qi naga nyata di dalam dan di luar tubuh untuk diserap terus-menerus. Entah kenapa, Wu Sunyi merasa bahwa itu bayangan kematian telah melayang ke kepalanya. Adapun Lin Tianze, Lin Changqing dan putranya, perhatian mereka benar-benar terfokus pada patung itu, dan mereka tidak memperhatikan kelainan Wu Sunyi saat ini. Di ruang rahasia klan naga,
Hampir 2 jam berlalu. Wajah Lin Ming dalam semangat tinggi. Dengan senyum ambigu di wajahnya, dia menyaksikan dua wanita cantik mengenakan pakaian. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi berseru, "Bingbing, Dongman, kulit Anda menjadi lebih baik, dan sosok Anda menjadi lebih baik dan lebih baik, hehe." Pada akhirnya, Lin Ming tidak bisa menahan tawa. Senyum seperti itu jatuh ke telinga, tapi biarkan Gu Dongman, Tang Wenbing, dua orang tidak bisa membantu menunjukkan sepasang tatapan takut. Gu Dongman menoleh dan menatap Lin Ming dengan marah, "Orang jahat. Jangan main-main." Kemudian dia melihat tubuh Lin Ming dan melakukan tindakan pemotongan. "Jika tidak, aku akan memotongmu dan menjadikanmu Kasim terakhir di China," bersenandung. Lin Ming tidak bisa menahan tawa. Dia masih tampak ambigu dan berkata, "Saya tidak tahu siapa yang paling gila sekarang. Apakah kamu bersedia?" "Ah." Lin Ming berhenti berbicara. Wajah Gu Dongman yang memerah berubah menjadi merah. Tampaknya jika dia tidak pergi lagi, Lin Ming akan datang kepadanya lagi. Dia sudah mengenakan pakaiannya terlebih dahulu, dan kemudian dia akan pergi terlebih dahulu. Setelah itu, Tang Wenbing juga mengenakan pakaiannya. Dia tidak berani melihat Lin Ming dan pergi. Melihat adegan seperti itu, Lin Ming terdiam dan berkata, "Kedua keindahan ini, setelah makan, menyelinap pergi seperti minyak di telapak kaki mereka. Lain kali aku akan membuatmu hidup seolah-olah kau sudah mati. Anda tidak bisa berdiri." Hanya berpikir tentang keindahan, Lin Ming tidak bisa menahan tawa. Kemudian dia dengan cepat mengenakan pakaiannya dan meninggalkan ruang rahasia. Tentu saja, dia harus pergi keluar hutan Yuhe untuk melihat-lihat. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Wu Sunyi. Ketika Lin Ming melangkah ke kamar patriark, seruan yang sangat bersemangat terdengar pertama, dan bayangan yang indah tampaknya telah bergegas ke pelukannya. Adik panjang. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Lin Ming tahu siapa gambar yang indah ini. Melihat salah satu lengan kosong Sueni panjang sejenak, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi merasakan sentuhan penyesalan di matanya dan berkata dengan lembut, "Suster lama, jangan khawatir. Tidak peduli berapa biayanya, aku akan membantumu terlahir kembali suatu hari nanti." Petik 1. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.